Segala sesuatu yang diciptakan pasti mempunyai tujuan. Tuhan menciptakan manusia juga memiliki tujuan. Setiap manusia diciptakan unik dan istimewa. Namun, ada banyak orang yang merasa insecure. Insecure memang hal yang wajar, tapi bukan berarti kamu terus pasrah dan larut dalam kegalauan. Bila kamu terus-menerus membahas kekurangan yang ada dalam dirimu, bagaimana kamu bisa mengembangkan kelebihan yang kamu punya? Kita saksikan pembahasannya dalam topik Lupakan Insecure karena kamu sangat berharga. Nah, tapi sebelumnya nih, saya boleh perkenalkan diri dulu. Nah, ini saya juga udah lihat nih di beberapa stasiun TV ini udah rame ya. Ada di FYP, Rumpi. Ya saya sudah berbagi. Dan yang paling kerennya itu karena video Zelda yang viral itu sekarang tuh udah hampir 16 juta view ya. Dilihat 16 juta kali. Wow. Boleh cerita sedikit nih perkenalan diri Zelda dan kenapa videonya bisa viral? Silakan. Iya. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal juga buat sahabat Nutrimax Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zelda. Saya asli dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara memang saya bersyukur banget ya, karena memang dari Tuhan juga yang membentuk saya dari proses yang memang sebelumnya ya saya memang bisa dibilang ya terlahir memang menderita kelenjar getah bening gitu ya sejak lahir, dan memang proses yang membuat saya bisa sampai hari ini gitu, dimana memang ya kalau dari kecil memang saya ya bisa dibilang sakit, tapi bersyukur Tuhan bisa bawa saya sampai di titik ini gitu, sampai saya bisa bekerja di Jakarta, dan ya sampai saya membuat konten gitu ya, memang saya juga suka banget buat konten gitu, dan bersyukur banget itu yang memang saya buat suka banget nih dari cerita saya, dari pengalaman hidup saya, gimana saya memang pengen bagikan kisah saya dalam bentuk video, dalam bentuk visual gitu, dan bersyukur banget sampai kemarin dikontak dari Transmedia gitu ya Mbak ya. Transmedia ada yang saya dari FYP, Trans 7 dan juga Rumpi, Trans TV gitu. Dan itu suatu kehormatan bagi saya gitu, sampai bisa diundang dan bisa berbagi sharing gitu sih Mbak. Gitu. Oke, itu perkenalan dari Zelda ya. Ya, Zelda tadi cerita sedikit kan tentang kelenjar getah bening ya. Berarti itu dari lahir ya? Iya, benar Mbak, bisa dari dikonfirm dari dokter juga mengatakan bahwa ya dari lahir, karena memang dari awal juga dari umur 1 bulan juga sudah ada pembengkakan walaupun kecil saat bayi gitu ya. Sebenarnya kan kalau kelenjar getah bening itu ada nih di bagian-bagian tubuh kita nih ya. Nah, tetapi ini terjadi pembengkakan gitu. Iya, pembengkakan di daerah leher dan juga agak leher sih Mbak ya, di atas leher dan juga di bagian pipi sebelah kiri gitu. Kiri. Ya, oke. Nah, Zelda, karena dari kecil begini, nah itu berarti ya namanya kita hidup nih secara sosial ya. Nah, pasti kan banyak kita ketemu orang-orang gitu. Pasti kalau kita ketemu orang-orang bakalan tanya ya, mending masih yang nanya ya. Tapi kalau yang ngebully gitu ya terkait ini body shaming. Nah, itu akibatnya gimana tuh Zelda tuh sempat minder kah? Atau bahkan mengurung diri aja, nggak mau keluar rumah atau gimana Sel? Iya, bener Mbak, pasti banyak banget ya yang bisa dikatakan shaming dan juga bullying gitu ya. Dan apalagi waktu kecil ya, dimana memang kan masih di usia-usia sekolah gitu, apalagi waktu TK, waktu SD, dimana memang itu kan proses saya perlu banget ya diterima sebagai penerimaan sebagai ketemu teman sekolah dan ketemu teman-teman pas itu memang banyak banget gitu setiap hari, bahkan setiap hari ya saya sering banget yang mendapatkan body shaming gitu. Kayak contoh nih Mbak ya gitu, yang ya menirukan bentuk pipi saya gitu, dan
yang paling kurang enaknya tuh ya sampai diketawain gitu. Itu yang buat saya sempet banget gitu, sampai ya bisa dibilang nggak mau ketemu orang gitu, sampai saya menolak buat ketemu orang karena dari diri saya tuh merasa siapa sih mau teman sama saya gitu. Itu yang di posisi saat itu waktu kecil ya bisa dibilang sedih banget ya gitu, karena belum adanya penerimaan dari orang sekitar seperti itu. Oke, nah Selda, ada pengalaman yang paling menyakitkan nggak terkait yang Selda alami nih dengan keterbatasan fisik selain tadi body shaming gitu? Misalnya selain ya kalau udah dibully gitu udah biasa, ada nggak pengalaman lain yang artinya bikin down gitu? Iya, selain body shaming ada sih Mbak. Bahkan sebenarnya kadang hal-hal kecil gitu bisa buat ya kita down gitu. Ya kalau dari saya, pengalaman saya itu waktu kecil kan memang sering banget ditolak. Jadi karena udah biasa ditolak, saya merasa nggak punya teman, bahkan punya teman dekat aja udah senang banget gitu ya. Kalau sekarang biasanya ya kadang saya kayak keluar gitu ya, paling ada orang yang masih sih yang ya bisa dibilang mungkin agak bingung ya saat melihat fisik saya seperti ini gitu. Dan ya saya sih sekarang di posisi ya saya sudah menerima gitu ya. Mungkin memang masih ada orang-orang yang agak kaget kali ya melihat fisik saya gitu. Tapi terlepas dari ini, ya saya tetap bersyukur aja punya teman-teman yang lain juga yang bisa menerima gitu Mbak. Oke, kalau dari ceritanya Selda itu kan pernah sampai radiasi. Nah, apakah ini sudah jadi berkembang menjadi sel abnormal gitu, tumor gitu? Iya, waktu bayi sih dokter mengatakan ini kelenjar getah bening gitu ya. Nah, setelah beberapa kali ketemu dokter, memang bisa dikatakan saya memang didiagnosa tumor jinap di getah bening gitu. Jadi memang efeknya itu memang ya muncul gitu ya, pembenjolan atau pembengkakannya di daerah wajah saya seperti itu. Iya, sempat radiasi sih Mbak gitu. Radiasi terakhir berharap ya sampai ke luar negeri, harapannya memang mendapatkan treatment dan juga perawatan yang terbaik dari dokter seperti itu. Dan memang, jadi udah 2 kali radiasinya gitu? Saya sudah 2 kali operasi. Ya, yang pertama itu saat umur usia 11 bulan dan yang kedua di usia kelas 3 SD, dan yang terakhir ini tahun 2019. Jadi ada 5 kali radiasi. Iya. Artinya setelah ditangani operasi dan radiasi, dia muncul lagi? Iya, jadi saat memang Mbak, jadi setelah radiasi ini memang ada efeknya gitu ya. Jadi kemarin sempat saya tuh sakit banget di daerah karena kan radiasi dari sampai ke bawah leher gitu. Nah itu saya sakit tuh penuh dengan sariawan dan ya itu membuat saya sempat. Nah kalau dibilang ada nggak sih perubahan? Jadi kemarin saya sempat ukur gitu ya. Jadi saya ukur sebelumnya dan setelahnya gitu, setelah beberapa bulan. Dan memang waktu itu tahun 2015 itu memang ada pengecilan kecil ya. Berkurang ya besarnya. Namun setelah beberapa bulan kemudian 3 bulan sekian gitu, itu balik lagi, bahkan sempat turun gitu. Dan memang setelah 6 bulan setelah radiasi kan, itu saya balik ke dokter di Penang itu, dan beliau mengatakan bahwa beliau sudah memberikan hasil yang maksimal gitu. Jadi ini memang efek dari dan respon dari tubuh saya gitu setelah radiasi gitu Mbak. Nah ini seberapa sering sih Selda membandingkan diri dengan orang lain? Oke. Pertanyaannya, sebelum saya self love, saya sering banget membandingkan baik secara fisik gitu ya, dari atas sampai ke bawah gitu. Saya sering banget, bahkan
ya sebelum saya menjalani atau bisa dibilang self love, saya sangat insecure banget ya, sampai mau ngomong sama orang takut gitu ya. Kadang ada perasaan pengen ngobrol gitu ya dengan orang sekitar tuh nggak berani gitu, Mbak. Pasti ada perasaan aduh dia cakep, atau dia oke, dia good looking gitu. Itu yang buat saya sempet down. Dan sebelum self love sih sering banget sih, Sering Mbak, banget sering ya. banget. Nah ini nih Sel, kan namanya nih perempuan ya, namanya perempuan pasti kita tuh udah ada stereotip. Nah tuh ya, kalau perempuan tuh harus cantik, tinggi, mulus, langsing. Ya kalau dipikir-pikir kayak bihun ya, bihun tuh putih lagi kan, putih, tinggi, langsing, mulus, licin. Nah itu gimana ya Sel ya, sebagai perempuan tuh kita kayaknya kalau dipuji pasti berasa senang banget ya. Nah sekarang nih setelah self love, gimana Selda merasa Selda itu cantik, berharga dengan kondisi yang ada? Iya, ini sebenarnya proses ya, Mbak, ya gitu. Proses nggak bisa ya. Saya melihat dari saya sekarang, saya merasa lebih percaya diri gitu. Memang sebelum itu memang harus ada momen di saat fase di mana saya down banget sampai saya bisa menerima gitu. Jadi dibilang cantik memang mungkin selama ini ya orang-orang sekitar bahkan masih mengatakan kalau cantik itu ya yang mulus, ya yang tinggi, yang rambutnya panjang, yang pokoknya yang kayak model, kayak bule atau kayak orang Korea seperti itu ya. Itu yang masih tetap di kita gitu ya, yang di orang sekitar gitu, penilaian seperti itu. Jadi banyak banget pasti orang-orang yang juga karena terstigma dengan hal itu masih merasa oh saya harus cantik gitu ya secara fisik. Jadi saya merasa nggak insecure gitu ya. Padahal sebenarnya cantik itu saat kita bisa menerima diri kita apa adanya gitu, terlepas dari ya pasti dong masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya keunikan. Mungkin bahkan yang saya juga sempat share dengan teman saya gitu ya, dokter, dia juga mengatakan kita tuh sebenarnya kita tuh nggak simetris loh aslinya gitu. Kalau bagian rahang sebenarnya nggak, dipikir tuh nggak simetris banget gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalaupun iya sekarang saya di tahap ya menerima saja gitu ya, tinggal bagaimana saya bisa merawat diri saya dan terus afirmasi bahwa saya tuh emang udah, saya cantik tuh ya karena ya sudah saya menerima diri saya apa adanya gitu. Jadi saya sekarang sudah tidak terlalu mendengar hal-hal di sekitar yang mengatakan cantik itu harus Oke. Nah, tadi yang menarik kan masalah prosesnya nih ya. Nah, prosesnya tuh Sel, katanya kan Selda melakukan self care ya. Nah, untuk menuju self love seutuhnya, boleh di-share dong gimana nih awal-awalnya sampai sekarang betul-betul menerima oh ya saya tuh memang begini apa adanya dan saya tetap berharga gitu. Gimana prosesnya? Boleh di-share ke kita nih. Kalau self care-nya ya ini saya share versi saya gitu ya, Pak ya. Ya saya memang saat itu memang di fase ya saya pengen menerima diri saya apa adanya dan saya pengen lebih lagi menjadi seorang wanita yang lebih punya value gitu ya, terlepas dari fisik saya gitu. Jadi ya ambil research ya di googling gimana sih yang namanya istilahnya high value woman atau seperti gitu ya. Dan saya terus afirmasi sih Mbak gitu. Setiap pagi saat saya bangun pagi saya selalu saat bangun tuh saya biasanya langsung senyum gitu. Nggak tahu kenapa saya belajar untuk konsisten ya gitu, bahwa senyum aja tuh bisa mengubah kita gitu ya, mengubah suasana kita. Awalnya mungkin lagi hujan, itu saya setiap pagi selalu senyum gitu ya, lebih itu lebih menambah percaya diri saya gitu. Setelah saya biasanya ya saya doa, mengucap syukur gitu ya pagi-pagi. Terus iya kadang kayak ini sih olahraga yang pemanasan yang simpel-simpel aja gitu ya, biar lebih badan jadi seger gitu ya, nggak mager lagi, narik selimut lagi gitu. Selain itu juga saya lebih sering ya konsumsi hal yang makanan yang bergizi gitu ya. Saya juga minum vitamin
itu sebenarnya sangat membuat saya buat lebih tenang, karena kan pasti apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi sangat berpengaruh buat respon kita, buat hasil yang kita kerjakan gitu. Nah itu juga saya biasanya lebih melihat gini, saya sekarang lebih mencari hal-hal yang apa yang buat saya senang gitu, tapi ini yang senang nih apa gitu Mbak ya. Kalau saya kan suka konten gitu ya, suka konten, berbagi hal-hal ini, ketemu orang-orang yang bisa bantu saya juga, yang support saya gitu, ketemu teman-teman yang saya kira positif juga berpengaruh. Dan ya saya juga terus belajar apa sih yang saya terus gali nih Mbak, apa sih hal-hal yang bisa saya kelola gitu, apa potensi apa sih yang bisa saya keluarkan dari diri saya gitu. Contoh nih, saya juga sekarangnya lebih suka banget nulis gitu ya. Saya sambil tulis, saya tulis hal-hal yang dari diri saya, impian-impian saya. Itu terus saya lakukan, dan memang membantu saya, walaupun itu prosesnya nggak cuma sebulan 2 bulan, bisa dibilang bertahun gitu ya. Beberapa itu, dan itu yang mengubah ya, yang dulunya merasa tertolak sampai saya bisa menerima ya apa adanya gitu Mbak. Oke. Wah, ini menarik ya. Jadi memang kita itu harus fokus sama diri sendiri ya. Fokus sama diri sendiri dan lakukan apa yang membuat kita bahagia. Artinya dalam arti yang memang positif. Jangan kita sekedar bahagia sesaat gitu ya, jatuh ke narkoba gitu. Wah, jangan sampai ya. Nah, ini menarik nih. Saya kan suka nulis sama buat konten. Nah, boleh ceritain gimana itu cerita video yang self love itu bisa sampai viral gitu loh, bisa sampai semua orang tuh tahu gitu loh. Ini Nutrimos juga taunya gara-gara video itu loh. Jadi ketemu nih sama Selda. Gimana Sel? Memang gak kebetulan Mbak ya gitu ya, sampai dipertemukan dengan Nutrimix. Iya memang saya karena proses ya yang membentuk saya sampai saat ini, saya sampai di proses saya pengen banget ya sharing kisah saya gitu. Yang tadi bilang sedih banget loh Mbak gitu. Saya kadang kalau flashback tuh sedih banget hidup saya gitu. Maksudnya memang saya tuh punya pengalaman yang bisa dibilang sedih banget. Perjuangan saya tuh bukan dari keluarga yang bisa dibilang mampu. Terus juga saya sempat mengalami penolakan dan segala macam. Pengalaman saya tuh bisa dibilang pahit banget gitu. Dan saya pengen banget share. Dan ya memang saya tuh memang bisa suka banget buat konten gitu ya. Dan di saat itu karena saya juga baru merantau di Jakarta gitu ya, dan ya saya pengen banget nih share. Saya suka nulis, saya tulis, biasanya saya kalau ada hal-hal yang ada di pikiran saya bisa langsung tulis di handphone ya. Nah, dan kebetulan karena saya suka banget dengan berbagi cerita dengan konten, saya coba nih, karena juga sejujurnya saya ini bisa dibilang self love juga berkat dari karya Wira Yunita gitu ya. Ya itu yang membuat saya bisa menerima saya apa adanya, dan memang karya beliau membantu saya untuk ya bisa dibilang obat ya buat saya sembuh gitu. Jadi ya setelah itu saya coba nih mempertemukan karya beliau, karya Teh Yura dengan tulisan saya gitu. Jadi saya coba dan memang sebenarnya nggak ada ekspektasi sih Mbak, nggak ada ekspektasi ini bakal ditonton 10.000, 20.000, nggak ada gitu. Memang pure lagi gitu. Bahkan sempat yang pas itu follower saya cuma 1.000, hanya 1.000, hanya lah gitu. Tapi emang mungkin memang relate ya, dan memang relate dengan yang ada saat ini gitu. Memang orang membutuhkan self love, dimana mungkin ya orang masih kurang percaya diri, kurang bisa menerima. Masih kadang kalau masalah jerawat, salah segala macam hal-hal kecil itu orang insecure, dan itu saat saya insecure ya. Saya posting gitu, memang nggak ada minta bantu atau gimana Mbak ya, nggak ada minta bantu, tolong share segala macam gitu, saya biarin aja posting gitu kan, sampai ya emang mungkin ya memang relate banget, sampai banyak share, banyak yang komen, banyak yang DM,
sampai banyak sampai diundang di stasiun TV. Benar-benar ya, saya yakin ini memang jalan Tuhan menjadi berkat, menjadi hal yang positif bagi banyak orang dan menginspirasi gitu sih Mbak. Wah, nah Selda udah ketemu belum sama sama Teh Yura? Udah ketemu? Belum Mbak. Kemarin sempet saya dapat tiket konsernya gitu. Cuman kemarin saya berhalangan ketemu gitu. Dan pengen banget sih Mbak. Karena saya sambil berdoa sih semoga bisa collab bareng beliau. Nah, beliau sangat gitu dan memang menginspirasi saya gitu. Bahkan karya beliau sudah sangat menjadi obat bagi banyak orang dan saya pengen banget ketemu beliau dan pengen collab sih Mbak gitu. Semoga dipertemukan ya. Gitu. Iya, semoga ya. Iya, keren banget. Nah, Selda, kalau tadi tuh awal-awalnya itu karena merantau di Jakarta, jadi merantau di Jakartanya ini baru berapa bulan? Sekarang sudah masuk 4 bulan, Mbak. Oh, 3 bulanan udah. Nah, diterima kerja di Jakarta, makanya berangkat gitu. Ya. Kemarin, Mbak, saya memang sebenarnya saya sempat di Instagram gitu. Saya sempat mengalami penolakan ya di sebuah perusahaan gitu karena fisik gitu ya, karena penampilan gitu. Memang saat itu memang sempat down gitu ya, tapi saya berdoa sama Tuhan, tolong kasih saya jalan yang baru. Dan memang begitu Tuhan berikan jalan gitu Mbak. Sampai kemarin saya dikontak gitu, bukan saya yang apply ya. Saya dikontak gitu dari sebuah agensi kita buat diterima sebagai sosial media spesialis. Wah, keren banget. Wah, iya agak nge-lag. Iya, ini Kak Selda agak nge-lag. Iya, jadi Kak Selda ini diterima kerja di Jakarta ya, bukannya apply gitu, tapi dapat panggilan di sebuah agensi untuk yang ngurusin sosmed gitu ya. Makanya ini baru masuk ke 4 bulan gitu. Oke, nah Selda, ketika ini mulai membagikan konten dari followersnya yang 1.000 gitu sampai sekarang 16 ribuan ya, 16 ribu lebih ya. Wah, udah 17 ribu. Iya, keren banget. Nah, itu ketika membagikan konten itu masih ada pikiran nggak? Aduh, ini wajahnya gimana ya? Kalau orang adalah namanya netizen atau haters gitu yang komen-komen gitu, ada nggak perasaan takut itu yang kemudian juga yang selanjutnya tadi, ada nggak sih orang yang istilahnya namanya orang ya, mulutnya tuh nggak bisa dijaga gitu loh, masih ada aja yang suka iseng atau gimana, maksudnya, ih ngapain sih lo, udah kayak gitu aja sosok show off gitu atau apa gitu, ada nggak yang seperti itu? Puji Tuhan sih Mbak, selama ini belum ada ya gitu, semoga jangan nggak ada ya gitu. Kalau dari diri saya ya bisa dibilang saya sudah, ini kan masih proses Mbak ya, nggak langsung benar-benar self love gitu ya, tapi memang semakin kita berani gitu ya, berani keluar dari zona nyaman yang mungkin kemarin saya jujur Mbak ya, saya bukan orang yang pandai berbicara gitu ya, ketika saya berani mengambil keputusan, saya yakin banget nih semakin saya berani, semakin saya juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin selama ini saya nggak kepikiran gitu ya. Dan iya, kalau dibilang ada nggak sih orang-orang yang gitu, kalau secara langsung sih nggak ada Mbak ya, belum ada. Paling ya lebih ke ini sih Mbak, pandangan orang gitu ya, pandangan orang ketika melihat saya nih, contoh ketika saya kadang kan kita pakai masker ya, pas kita buka masker orang kan kaget segala macam, paling lebih ke pokoknya yang nampak banget gitu, padahal sebenarnya saya juga manusia ya gitu, saya juga bisa dibilang siapa sih yang mau seperti ini gitu ya, bahkan kita kan sudah mencoba mencari solusi yang terbaik gitu ya. Ya sekarang ya ya udah, kalau memang ada pun orang yang seperti itu mungkin ya belum mengerti aja ya, belum mengerti cara yang tepat gitu sih Mbak. Iya.
Oke, nah kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya, apa sih arti bahagia nih menurut Selda? Hmm. Bahagia itu bagi saya sederhana sih Mbak, sederhana. Bahagia itu ketika saya bisa di saat contohnya ada momen tertentu gitu ya, saya bisa merasakan hal yang sama gitu. Contoh ketika saya bertemu dengan teman, ya di momen itu gitu, di momen present, di momen sekarang gitu. Ketika saya bersyukur banget nih bisa bertemu dengan keluarga saya, itu saya bahagia banget gitu. Saya mendapatkan kabar-kabar yang baik gitu ya, saya bahagia gitu. Ketika saya simpel aja, saya bisa bangun di pagi hari gitu, dan saya bisa makan, bisa minum, saya apapun yang saya kerjakan bisa berjalan dengan baik, itu bagi saya bahagia banget gitu. Dan saya bisa menjadi diri saya sendiri aja, saya bahagia gitu, tanpa perkataan orang lain yang mengatakan mungkin saya masih kurang atau segala macam. Saya bahagia dengan diri saya, seperti itu. Oke, nah karena kita malam ini bahas insecure dan Selda sudah bisa melewati fase insecure itu. Nah ini gimana nih pesan-pesannya untuk para wanita, para perempuan agar bisa menerima ketidaksempurnaan seperti Selda nih, bisa menerima diri sendiri dengan segala kekurangan. Nah coba dibagikan tipsnya nih, gimana kita bisa menerima ketidaksempurnaan? Oke. Bagi saya ini saya dan juga buat teman-teman juga sih yang sedang menonton, bahwa kita perlu banget mensyukuri diri kita, bersyukur buat apa yang sudah kita terima saat ini, terlepas dari mungkin masih ada kekurangan, mungkin kita masih pengen sesuatu tapi belum mendapatkan hal itu. Memang Tuhan pengen kita bersyukur gitu. Ya saya terima kasih Tuhan buat apa yang sudah saya miliki gitu. Itu yang membuat kita bisa tenang, bisa lebih damai, bisa lebih secure ya dengan situasi kita saat ini gitu. Mungkin memang saat ini teman-teman juga masih ada yang ya punya berbagai masalah yang kita hadapi. Saya pun juga sama, saya juga manusia yang masih menghadapi masalah macam itu. Tapi yakin bahwa kita tuh bisa kita harus menemukan diri kita, mengenal diri kita, siapa kita sebenarnya gitu. Sampai kita tuh benar-benar menilai diri kita tuh sangat berharga gitu. Dan juga terus lihat ke diri kita, apa sih yang menjadi kelebihan kita gitu. Karena dengan kita terus menggali hal-hal yang menjadi kelebihan kita, itu yang menjadi sebuah motivasi kita, sebuah kita lebih lagi bisa lebih secure, lebih aman. Dan yakin banget bahwa pasti Tuhan setelah kita sudah percaya dengan dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, Tuhan pasti bakal bukain jalan apa sih yang menjadi kebahagiaan kita seutuhnya gitu, sampai kita bisa aman dengan diri kita. Oke, ini pas banget kita ngobrolin tentang insecure-nya di akhir tahun ya. Jadi ini juga bisa jadi langkah nih ya untuk sahabat-sahabat Nutrimax membuat resolusi nih di tahun 2023. Berarti apa yang pertama berarti bersyukur ya. Bersyukur dengan keadaan diri kita masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kita nggak punya kekurangan berarti kita bukan manusia ya. Tuhan yang nggak punya kekurangan ya. Jadi bersyukur pesan Selda tuh tadi ya. Oke, kalau kita sudah bisa bersyukur berarti kita nantinya akan bisa nih mulai menggali potensi diri kita ya. Melihat nih, jangan cuma fokus sama kekurangan aja. Aduh, pipi saya bengkak nih. Aduh, jerawat di mana-mana. Aduh, rambut saya nih kribo nih, ya kan? Aduh, kalau kita fokus sama hal-hal itu terus, kapan kita bisa move on, melihat potensi diri kita ya, Sel ya? Oke. Ya, jadi
karena ini di akhir tahun, pas banget nih sahabat-sahabat Nutrimax dibantuin sama Selda untuk buat resolusi 2023. Yang pertama tadi adalah bersyukur. Yang kedua tadi fokus sama diri kita, ya, fokus sama diri kita sehingga kita bisa melihat kelebihan-kelebihan kita, sehingga kita bisa mengembangkan itu. Tapi sebelum itu tadi harus ada tadi yang Selda bilang menerima ya, self acceptance ya. Penerimaan diri ya. Oke, ini sudah banyak yang bersyukur. Oke. Nah, Selda, kalau sudah nih kita tadi bersyukur, kemudian kita juga bisa menerima diri kita, sehingga kita bisa fokus sama kelebihan-kelebihan kita, pasti nggak kita bisa keluar potensi-potensi dirinya? Atau ada tips-tips lain nggak? Misalnya kita udah nggak fokus nih sama kekurangan fisik kita. Nah, Selda tadi bilang, oh saya kan suka menulis, saya bisa nih buat konten seperti ini. Tapi kalau kita nggak memulai kan nggak akan terjadi gitu ya. Nggak akan terjadi nih konten Selda dilihat banyak orang. Nah, gimana sih tips memulainya itu? Kadang-kadang kita tuh udah setengah jalan gitu ya. Apalagi ini kalau udah akhir-akhir tahun kayaknya sih memang pada semangat. Tapi nanti di hari ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 Januari kayaknya tuh udah down lagi gitu. Udah deh resolusi, tinggal resolusi. Nah, gimana sih cara memulainya itu biar nggak setengah jalan? Misalnya kita udah tahu nih, oh saya suka menulis, saya suka buat konten. Gimana memulainya? Apakah Selda masih ada keraguan? Aduh, mau posting, tapi nanti orang ngebully lagi gini pakai komen-komen yang bikin sakit hati, nggak jadi deh gitu. Ada nggak sih, gimana sih sebenarnya untuk kita bisa melangkah maju? Silakan. Oke. Saya yakin sih Mbak, ketika kita sudah secure dengan diri kita gitu, kita benar-benar fokus ke diri kita gitu. Dan ya memang di awal memang perlu banget kita secure dengan diri kita gitu. Setelah itu baru kita melanjutkan nextnya apa nih gitu. Dan tadi kan bahas resolusi ya di awal tahun bagaimana. Semua orang punya resolusi, saya juga punya resolusi. Itu balik lagi ke tujuan kita gitu, motivasi kita apa, ke why, kenapa kita punya resolusi ini gitu. Contoh nih, contoh nih Mbak ya, saya pengen belajar piano gitu. Balik lagi, kenapa saya perlu banget nih belajar alat musik ini gitu. Dan seberapa pengen banget nggak sih saya belajar piano gitu. Itu menentukan konsisten saya gitu, konsisten kita juga. Nah itu balik lagi ke kita, kenapa kita mau melakukan resolusi A, B, C gitu. Balik lagi harus tahu motivasinya apa dan tujuan kita apa, sehingga kita benar-benar semangat dan benar-benar ya bisa menjalaninya. Tentunya juga perlu banget support dari orang sekitar yang bisa mengingatkan kita, support kita, ayo kita bisa mencapai resolusi kita. Yakin aja dengan kita konsisten, kita pasti bisa loh mencapai apapun yang kita inginkan menurut kita. Oke. Jadi intinya memang kita harus rubah dulu nih dari insecure, harus yakin dulu kita tuh udah secure belum sih ya. Kalau belum ya kita pikirin lagi nih. Nah, apa sih yang bikin insecure tadi? Nah, kita evaluasi lagi ya. Berarti kalau ragu-ragu tadi tuh belum benar-benar secure ya. Iya, bisa dibilang iya, Mbak. Ada hal-hal yang di dalam diri kita masih belum berani gitu ya. Benar secure, kita berani mengambil keputusan karena kita sudah di posisi kita sudah tahu diri kita, kelebihan kita, keunikan kita, feel kita, dan kita bisa yakin dengan kelebihan kita dan juga apa yang kita putuskan, apapun yang kita kerjakan pasti sesuai dengan dari diri kita karena kita yang memilih. Sebagai penutup nih Selda, boleh, masih banyak yang baru-baru masuk, yang baru join nih. Boleh kita rangkum lagi ya tips-tipsnya supaya bisa melewati fase insecure, menjadi secure, dan akhirnya bisa nih mengeluarkan potensi-potensi kita, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan Selda.
Oke, buat teman-teman yang sedang menonton juga, kita mau nyampaikan bahwa perlu banget buat lebih mensyukuri kehidupan kita yang sudah kita terima. Dari pagi sampai malam selalu bersyukur dan semangat buat menjalani hari-hari kita gitu. Dan terus belajar menerima diri kita, dan itu adalah sebuah proses yang nggak instan, perlu banget waktu yang bisa dibilang panjang buat kita menerima diri kita apa adanya. Terus diri kita cari lebih dalam lagi, gali hal-hal di dalam diri kita, potensi apa sih yang bisa kita bagikan, yang bisa kita terus potensikan lebih lagi jadi berkat. Dan terus berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan bahwa jalan kepada Tuhan apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan bakal dengar dan bakal mewujudkan. Terus semangat dan terus semangat dan juga terus menjadi versi diri kita terus gitu. Semangat buat teman-teman. Yes, iya. Oke, keren banget nih kata siapa, Pinka Ginting. Ya, jadi sahabat-sahabat Nutrimax, di dunia ini memang ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Tapi satu hal yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Benar ya, Sel? Benar. Kita. Jadi say no to insecure, benar, tetap semangat untuk meraih mimpi ya. Lupakan insecure karena kamu sangat berharga.